2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, siswa memahami kalimat pemberitahuan beserta tanggapannya. Yang kedua, siswa mampu menuliskan aturan merawat hewan peliharaannya. Nah, anak-anak, silakan kalian simak video ini sampai selesai ya. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada di subtema 2 pembelajaran 1, hewan di sekitarku. Materinya menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Nah, sebelumnya Miss akan menyampaikan dahulu, kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat yang berisi informasi-informasi di dalam sebuah teks atau percakapannya ya anak-anak. Baik, kita langsung saja. Di sini ada bacaan, kita baca bersama-sama. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi yang seperti yang dikatakan tadi, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi sebuah informasi dan diakhiri dengan tanda titik ya. Oke, kita langsung ke bawahnya lagi, ada sebuah teks dengan judul hewan peliharaan dan hewan liar. Kita baca dulu teks ini bersama-sama ya. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Nah, anak-anak lihat dari teks ini, coba anak-anak perhatikan yang mana merupakan kalimat pemberitahuan. Iya, menurut Miss ini kalimat yang pertama merupakan kalimat pemberitahuan ya. Kemudian yang kedua juga. Nah, hampir seluruh kalimat yang ada di teks ini merupakan kalimat pemberitahuan karena berisi informasi-informasi di dalamnya. Nah, anak-anak sekarang coba anak-anak kerjakan yang di bawahnya. Coba sebutkan kalimat pemberitahuan yang lain. Nah, yang tadi Miss katakan kalimat pemberitahuan yang pertama ada di kalimat yang pertama yaitu Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Nah, kemudian coba anak-anak tulis 2 lagi kalimat pemberitahuannya di sini ya, di garis yang sudah disediakan di buku modulnya. Tulis lagi 2 saja, boleh anak-anak menulis kalimat yang nomor 2 dan kalimat yang nomor ini, yang selain hewan peliharaan ada juga hewan liar. Ini merupakan juga kalimat informasi atau kalimat pemberitahuan. Anak-anak bisa menuliskannya di sini. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu menulis aturan merawat hewan peliharaan. Sebelumnya, aturan itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan di rumah dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, kalau aturan di sekolah itu dipatuhi oleh siapa, anak-anak? Iya, dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, staf atau pegawai, dan murid-murid atau siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Berikut contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Yang pertama yaitu memberi makan dan minum secara teratur. Nah, anak-anak, apakah di sini anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah? Contohnya seperti anjing atau burung, ayam, mungkin kelinci. Ada yang memiliki hewan-hewan tersebut di rumahnya? Nah, jangan lupa anak-anak untuk memberi makan dan minum
setiap hari ke hewan peliharaannya ya. Kemudian yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Yang ketiga, membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Nah, ini anak-anak bisa melakukannya dengan mungkin jangka waktu 2 hari sekali atau minimal itu seminggu sekali harus dibersihkan ya anak-anak. Kemudian yang nomor 4, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Nah ini sebenarnya ini harus anak-anak lakukan minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya, supaya hewan peliharaannya anak-anak itu juga sehat. Nah, kemudian lihat di bawahnya, apakah kamu memiliki atau mempunyai hewan peliharaan? Kalau iya, tulis ya di sini. Kalau tidak, tulis tidak ya, Nana. Kemudian, apakah ada aturan memelihara hewan di rumahmu? Kalau ada, tulis ya. Kalau tidak, tulis tidak. Nah, kalau anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah dan ada aturannya, anak-anak coba tuliskan di bawah sini ya, hewan apa yang anak-anak pelihara di rumah dan apa saja aturan-aturan yang ada di rumah anak-anak tentang cara memelihara hewan di rumahnya anak-anak ya. Tuliskan di bawah sini saja ya anak-anak. Nah, kemudian di sini ada ayo berlatih di halaman 22. Ya, di halaman 22 kita kerjakan sama-sama ya. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Kita perhatikan gambar di samping. Ada seorang anak perempuan dengan hewan peliharaannya yaitu kucing. Dia sedang ngapain ya anak-anak? Iya, dia sedang memberi makan ya. Peraturan apa yang dilakukan oleh Agnes? Ini namanya Agnes ternyata. Agnes sedang ngapain tadi Miss bilang? Iya, memberi makan kucing. Kita tulis di sini memberi makan kucingnya ya. Kemudian yang kedua, kita memberi tanda centang di kalimat yang sesuai atau yang tepat tentang cara memelihara hewan yang baik di rumah. Yang A, Dito menuangkan banyak sekali makanan ikan ke dalam akuarium. Apakah ini sikap yang baik atau buruk anak-anak? Ya, ini merupakan sikap yang buruk. Kita itu harus memberi makan ikan ke akuarium itu secukupnya ya, tidak boleh berlebihan. Yang nomor 2, yang nomor B, Nina memberi makan kelincinya dengan teratur. Ya, bagus sekali, kita tulis centang. Deli membawa kucingnya yang sakit ke dokter hewan. Iya, bagus ya, ini sikap yang sesuai sekali, yaitu sesuai dengan aturan memelihara hewan di rumah. Yang keempat atau yang D, Tony lupa memberi makan kucingnya. Waduh, kalau lupa ini kucingnya bisa mati ya kalau nggak diberi makan. Jadi kita tulis hilang aja. Nah, anak-anak bisa menirukan jawaban yang Miss berikan ini. Tulis di buku modulnya ya. Di sini yang di bawahnya ada menirukan gerak hewan. Nah, coba anak-anak secara mandiri menirukan gerak-gerak hewan. Nih, ada bebek, kucing, kelinci, dan kupu-kupu. Ingat kembali cara menirukan gerak hewan. Gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Nah, nanti anak-anak bisa menirukan secara mandiri di rumah ya. Nanti coba lihat di depan cermin. Nah, seperti apa gerakan bebek, kucing, kelinci, dan kupu-kupu. Oke, bisa lanjutkan ke pembelajaran 2 yaitu menanggapi kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang beda dengan materi kita yang tadi di awal yaitu mengenal kalimat pemberitahuan ya. Sekarang kita menanggapi kalimat pemberitahuannya. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan.
Untuk memberi tanggapan yang baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Seksama ini sama juga artinya dengan teliti ya anak-anak. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Bacalah percakapan berikut. Kita baca percakapan ini, lalu nanti kita tentukan yang mana percakapan yang sesuai dengan kalimat pemberitahuan dan tanggapannya ya. Percakapan yang pertama. Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu. Iya, betul Kak. Burung itu pulang ke sarangnya. Percakapan yang kedua. Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat di. Burung tinggal di pohon Kak, sarangnya kan di pohon. Nah, itu merupakan dua percakapan yang berbeda. Kita lihat dulu informasi yang ada di bawah. Menurut pendapatmu, siapakah yang benar? Apakah percakapan yang pertama atau yang kedua gitu maksudnya ya. Berikanlah tanggapanmu terhadap pendapat Nina dan Adi. Tanggapan dapat berupa ungkapan setuju atau tidak setuju. Tanggapan sebaiknya disertai alasan. Nah, jadi dari kalimat pemberitahuan itu yang benar, kalau kita menanggapinya itu kita harus bilang setuju atau tidak setuju dulu dan disertai alasannya. Kita lihat di sini kembali ke percakapan yang pertama. Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu. Nah, dari yang dikatakan oleh kakak ini merupakan kalimat pemberitahuan. Lalu Adi menjawab, iya betul Kak, burung itu pulang ke sarangnya. Nah, yang diungkapkan oleh Adi ini, iya ini kalimat persetujuan atau ketanggapan ya, setuju artinya. Adi ini setuju dan bilang, iya betul Kak, itu. Nah, kita lihat yang percakapan yang kedua. Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat di. Ya, ini merupakan kalimat pemberitahuan juga. Lalu kita lihat tanggapannya Adi. Burung tinggal di pohon Kak, sarangnya kan ada di pohon. Nah, dari kalimat yang dikatakan oleh Adi, di sini terlihat tidak ada kata atau kalimat setuju atau tidak setuju ya. Jadi dari percakapan yang kedua ini ada dua kalimat pemberitahuan, yaitu yang dikatakan kakak dan Adi itu sama-sama kalimat pemberitahuan. Nah, dari sini kita dapat lihat yang mana percakapan yang benar antara yang pertama atau yang kedua. Iya, benar sekali yang pertama ya, karena ada kalimat setujunya. Oke, jadi anak-anak bisa menuliskan nanti. Menurut anak-anak pendapat siapa yang benar? Percakapan siapa? Ya, percakapan yang nomor 1. Ya, anak-anak tulis saja di sana nomor 1 ya. Nah, selanjutnya di sini ada perhatikan gambar-gambar hewan di bawah ini. Kelompokkan hewan-hewan tersebut. Kelompokkan sesuai tempat hidupnya. Jadi tempat hidup itu ada yang di darat, ada yang di air. Tuliskan dengan kalimat pemberitahuan. Contohnya, kelinci hidup di darat. Nah, itu contohnya ya. Ini contoh yang pertama kelinci. Jadi sudah. Nah, sekarang giliran anak-anak membuat di hewan-hewan selanjutnya. Buat seperti contoh ini ya. Nah, jadi sekarang anak-anak kerjakan ini langsung saja di buku modulnya. Hari ini anak-anak coba cukup menuliskan jawaban yang Miss sudah berikan tadi. Anak-anak tuliskan lagi di buku modulnya sesuai dengan arahan Miss Putri ya. Terus anak-anak hari ini mengirimkan tugas satu saja yang ada di halaman 23 di sini. Nah, ini anak-anak kerjakan. Nanti difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Yang 1A kirim ke Miss Grace dan yang 1B kirim ke Miss Putri. Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini.
Miss cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.